Museum Pendidikan Surabaya termasuk salah satu museum yang menyimpan cerita sejarah potret pendidikan di Indonesia. Selain sebagai sarana rekreasi, tempat ini juga berperan sebagai fasilitas sekaligus wadah untuk mendukung aktivitas riset dan edukasi di Surabaya. Museum pendidikan ini bisa disebut baru saja hadir di tengah kota Surabaya. Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini baru meresmikan museum ini pada tanggal 25 November tahun 2019 dengan harapan bisa menjadi tempat edukasi mengenal sejarah pendidikan Indonesia dan Surabaya bagi masyarakat. Dahulu, area museum ini adalah area sekolah taman siswa yang berperan penting pada pendidikan Indonesia di masa awal. Museum ini menyimpan setidaknya 860 koleksi bukti material pendidikan dari masa ke masa. Semua koleksi dalam museum ini tersusun rapi sesuai dengan periode, mulai dari masa praaksara, masa klasik, kolonial, hingga pasca kemerdekaan. Penataan pada museum ini terbagi menjadi beberapa zona sesuai dengan masa periode koleksi benda yang tersimpan. Nah, kita masuk di zona yang pertama. Yang pertama di sini ada zona periode praaksara. Di zona ini tersimpan koleksi skrip kuno yang diperkirakan dari era 1800-an. Kebanyakan skrip yang ada di sini masih tertulis di atas daun lontar. Di zona ini juga terdapat diorama manusia purba, khususnya menyorot pendidikan pada zaman manusia purba. Pendidikan di sini bukan merujuk pada kegiatan sekolah, melainkan belajar bagaimana cara bertahan hidup. Yang kedua yaitu zona periode klasik. Periode ini meliputi masa-masa saat kerajaan-kerajaan besar berkuasa di Indonesia. Berdasarkan koleksi-koleksi yang ada, terlihat bahwa pendidikan pada masa itu mendapat banyak pengaruh dari luar. Pengaruh ini sebelumnya telah berasimilasi dengan unsur-unsur budaya lokal, seperti misalnya pada ajaran pesantren yang menyesuaikan dengan budaya masyarakat yang masih Hindu saat itu. Yang ketiga adalah zona periode kolonial. Khusus untuk koleksi di zona ini, jumlahnya cukup banyak, lantaran koleksi-koleksi ini berasal pada zaman penjajahan Belanda dan juga Jepang. Nah, koleksi yang ada pada zona ini cukup beragam, seperti misalnya bangku meja belajar, buku-buku pelajaran kuno, sepeda jadul, mesin ketik, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu zona periode pasca kemerdekaan. Pada masa ini, koleksi-koleksi yang dipamerkan lebih menonjolkan koleksi bukti material sekitar tahun 1945 sampai 1990. Dalam zona ini terdapat koleksi-koleksi buku, seragam, piala, dan juga berbagai alat tulis. Selain zona-zona tadi, pada museum pendidikan ini terdapat juga ruang-ruang kelas tempo dulu. Ruang-ruang kelas tempo dulu ini terletak di belakang bangunan utama. Ada sebuah gedung khusus yang berisi ruang-ruang kelas tempo dulu. Desain bangunan ini tampak sederhana dengan dinding bercat putih bersih, sehingga terkesan estetik dan menarik, dan juga cocok bagi kalian yang suka untuk foto-foto. Selain itu, museum ini dilengkapi juga dengan berbagai macam fasilitas, seperti toilet umum, musola, dan lain sebagainya. Selain itu, ada beberapa fasilitas pendukung seperti kafe yang bertemakan klasik. Ada juga fasilitas taman kecil yang cukup bisa meredam hawa panas di kota Surabaya. Di halaman depan juga ada sebuah peta lokasi yang cukup jelas menginformasikan letak kafe, ruang kelas, zona-zona, dan lain sebagainya.